Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang ki boleh kalau ben kaula mau halirido kadima video kadito ka soon wawancara de salah situ ngasatit se nang pondok nasatit ulah kadito de nikah sore masuk. Nah, mana sila adi itu makin gula kedui hajat wawancara ke sampai ya. Sore bah, lanjut. Panjenengan kan kenapa? Alhamdulillah saya ini Aku tuan pertanyaan dek panjenengan. Dan gula sandut dek panjenengan kak. Kak alimnah luar biasa kak. Bagaimana menabi gula supaya bisa dengan panjenengan? Kita tolong nama cara. wawancara sampean mereka mungkin li selama sampean itu ingin menjadi orang yang asli, menjadi orang yang panutan, tauladan bagi adik-adik kelasnya, karena nanti kamu ini akan menjadi pengurus ya kan. Nah, bagaimana kamu itu bisa mengatur adik-adik kelasnya sehingga adik-adik kelasnya itu ikut kepada kamu ya kan? Nah, bagaimana caranya? Ya otomatis yang pertama itu kamu perlu introspeksi diri. Apa yang pernah kamu lakukan dalam segi sebuah permasalahan ataupun dari segi pelanggaran. Nah, itu kamu berhenti, jangan melanggar yang telah menjadi acuan, yang menjadi program oleh pondok ini. Contohnya jangan merokok, jangan lebih pacar-pacaran, itu juga boleh. Nah, bagaimana kita bisa menjadi tauladan bagi adik-adik? Maka kita ini perlu dengan sebuah kebaikan. Otomatis kamu ini menjalankan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pondok. Kamu sekarang ini menjadi pengurus. Kamu itu harus ikuti segala prosedur yang telah ditentukan oleh pondok. Entah dalam segi apapun itu. Contohnya, kamu ini sekarang dikasih amanah ya kan? Dikasih amanah, yang mana amanah tersebut sama kamu nih jangan disia-siakan. Karena ketika kamu sudah melanggar aturan yang telah ditentukan oleh pondok, maka kamu sudah tidak dipercayai lagi. Dan bagaimana kamu segala perbuatan yang menjadi program-program di pondok pesantren Nasatul Ulama ini sama kamu ikuti. Ya jangan lupa introspeksi diri lah gitu sebelum kamu mengatur adik-adik kelasnya, terutama kamu itu mempunyai atau bahan-bahan yang perlu disiapkan begitu. Ya. Kan menapi kan telepon panjenengan le toro sedaja saya beda program nang gak gitu kan sampai makin nikah banyakan kanca kan pas tenoro seperti contoh bulan kanca sarang bulan terus bulan ngajak bah bulan tanda bulan nikah ngajak dalam pelanggaran bulan tanda terus bulan nikah pas ngancem gila ya kalau kita atau kakak gila pas jajak kancan le gimana ya Ya,
kali sampean mengatasi teman-teman yang seperti itu li. Bagaimana kita itu mengatasi teman-teman yang tidak sefrekuensi dengan kita, ya kan? Kamu semuanya istiqomah, orangnya alim, orangnya ikut program terus, akan tetapi di sisi lain kamu itu diajak oleh temannya untuk melanggar, ya kan? Nah, lalu kata kamu tadi itu, lalu temannya ketika kamu tidak mau ikut apa yang telah temannya ajak, kamu diancam, ya kan? Nah, disitulah karena di pondok pesantren Nasahatul Thulab itu bukan cuman kita yang berkontribusi akan tetapi di sini ada struktural, ya kan? Kamu menjadi pengurus. Nah, jadi pengurus otomatis kamu itu bisa mengatur adik-adik kelasnya. Tugasnya kamu itu mengatur adik-adik kelasnya. Dan sedangkan yang mengatur kamu sendiri itu ada ustadznya. Ada ustadz, bagaimana kamu itu jika diancam oleh teman-temannya, maka hak kamu itu boleh melapor kepada ustadznya nih. Contohnya ketika kamu tidak ikut apa yang telah diajak oleh temannya, semuanya kamu diancam mau dibunuh, ya kan? Jika tidak ingin merokok dan sebagainya gitu, nyabu-nyabuan, kamu dibilang menjadi, ya kan? Contohnya seperti itu. Maka jalan yang terbaik itu kamu harus melapor karena di sini nih ada yang mendampingi ada ustadz ya kan? Bagaimana ketika semua permasalahan yang berproblem tentang diri kita itu ada atasannya semua maka kamu jalan-jalan satunya lapor kepada ustadz, ini ustadz, curhat kepada ustadz. Tidak mungkin ustadz itu iya, ya kan? Itu mungkin di sana ketika kamu udah lapor, ustadz itu akan membantu, akan mengatasi sebuah problem yang seperti itu, yang diancam dan sebagainya seperti itu. Wih, pertanyaan terus sampean. Kenapa sampean perasaan sampean mana bisa ngurus gula kak? Dalam dari konsep jadi begini ya kali. Oke. Menurut pengalaman saya menjadi pengurus, karena saya alumni Pondok Pesantren Nasahatul Thulab angkatan 2019. Nah, di sana saya juga diamanati oleh ustadz-ustadz itu menjadi pengurus. Tentunya kamu tahu ya kan? Iya. Nah, di sana alhamdulillah karena saya sudah dikasih kepercayaan oleh atasan, maka saya menjalankan prosedur-prosedur yang ada di Pondok Pesantren Nasahatul Thulab, dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan pengabdian dengan baik dan akhirnya saya lulus pengabdian. Nah, bagaimana kamu itu cara mendidik adik-adik kelasnya, ya kan? Mendidik adik-adik kelasnya itu kamu yang pertama penuh dengan kesabaran. Yang pertama itu kamu harus sabar tentunya ada berbagai macam-macam teman-teman adik-adik, ya kan? Ada yang nakal, ada yang pokoknya sifatnya itu macam-macam. Bagaimana jalan satu-satunya, di sisi lain kamu itu harus sabar ketika kamu menemukan seorang santri yang seperti itu sama kamu itu, jangan langsung dipukul, jangan dijauhi. Iya, jangan dijauhin, deketin karena seseorang itu perlu dengan dekat artinya emosional gitu, ingin dekat gitu, ya kan? Otomatis ketika kedekatannya udah sama kamu diambil, otomatis kamu itu tahu apa sih permasalahan anak-anak ini kok nakal terus, ya kan? Permasalahannya bisa kamu ketahui entah itu dari faktor temannya atau salah pergaulan. Nah, ketika kamu sudah tahu seperti itu maka tugas kamu selanjutnya mencari temannya yang sering berbaur ini
contohnya si A sering melanggar, nakal, dan sama kamu di sidang otomatis ditanyain, kenapa adik kamu kok sering melanggar gini gini kak, gini gini, terus temannya ini siapa, temannya ini apakah temannya ini nakal seperti ini, maka kamu itu manggil nih, jangan langsung dimarahin, tanyain gini baik-baik. Otomatis ketika kita sudah berbaik sangka ataupun berbaik hati kepada mereka, otomatis sedikit mereka itu mempunyai niat yang baik terhadap kita. Oh iya, Kak Ali orangnya ketika saya salah tidak langsung memukul, tidak langsung gini-gini eksekusi semuanya, ditanyain dulu bagaimana. Itu adalah pengurus yang panutan nanti ketika adik-adiknya. Nah, sehingga adik-adiknya memikirkan seperti itu, otomatis ketika adik-adiknya mau melakukan kesalahan lagi, nakal lagi, otomatis melihat ke kamu nih. Oh iya, sama Kak Ali saya pernah diginiin, pernah dinasehatin, pernah dikasih apa, sehingga ketika mau melanggar lagi dia itu sungkan. Gitu. Karena ada kesungkanan, maka dia itu tidak melakukan pelanggaran yang ada di Pondok Pesantren Nasahatullah, yang dilarang oleh Pondok Pesantren Nasahatullah. Itu adalah salah satu pengurus yang baik nih. Itu tidak mungkin kamu dibenci nih. Kalau pengurus itu langsung moro-moro, salah sedikit langsung dipukul, itu sama teman-temannya dicedelek gitu li. Berarti panjenengan dari Mbak Lamban ngakui metode nggak nih? Iya nih, seperti itu. Ketika sabar gini sudah dinasihatin tetap nih, maka ya yang mana prosedur atau peraturan yang dulu itu nih, ketika tidak mengikuti aturan pondok, maka pengurus itu boleh mencubit katanya, jangan mukul, mencubit katanya. Ya dicubit aja nih. Ketika sudah dicubit tidak mempan, maka jalan satu-satunya dilaporkan ke Biro 1. Kan di sini ada Biro 1 ya kan. Nah, ketika sudah Biro 1 tidak mempan lagi, maka itu dipanggil orang tuanya, kayaknya ngatur ke kiai. Nah, bagaimana di sana itu dikasih pencerahan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Itu menurut pengetahuan saya nih, masih masa-masa saya menjadi pengurus. Seperti itu. Kok enggak sekali itu pemator de panjenengan mator selangkung de aktivitas sareng bagian kunci. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Video saya Kibul Kasah, semoga manfaat de sampean sedaja kelupai subscribe channel Nikah supaya bisa kembang semaksimal mungkin. Oke.